Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wardallahum ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga sampai siang yang berbahagia ini. Dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan ubudiyah melalui pelaksanaan salat Jumat berjamaah. Berharap dan bermohon kita kepada Allah, semoga semua ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita laksanakan diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini khatib tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa terkhusus kepada diri khatib dan umumnya kepada kaum muslimin. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah menyampaikan, berpesan kepada kita, berbekallah kamu, karena bekal yang paling utama itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perjalanan kehidupan di dunia ini adalah perjalanan yang amat singkat. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang umur manusia, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun, sedikit yang lebih daripada itu. Begitu singkatnya kehidupan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadis yang lain sebagai nasihat kepada Ibnu Umar dan juga kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil.
Jadilah kamu di dunia ini laksana orang asing, atau orang yang melintasi jalan, atau yang disebut dengan orang pergi merantau. Bagaimana kita pergi merantau? Akhirnya pulang ke kampung juga. Pulang ke kampung tentu harus ada bekal, tentu harus ada ongkos, tentu harus ada persiapan. Demikian pula lah kehidupan kita di dunia ini. Pada akhirnya kita pun akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ah fil yam falyanzur bima yarji'. Nabi juga menggambarkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini, kata Nabi, laksana salah seorang kamu mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Setelah itu diangkatnya jarinya, kemudian ada beberapa tetesan air yang jatuh dari jari tersebut. Segitulah nikmat dunia, kata Nabi. Sementara nikmat akhirat, a'dadtu li ibadiyas solihin, aku sediakan untuk hambaku yang soleh, kata Nabi. Kata Allah dalam hadis qudsi, mala ainun ra'at, segala sesuatu yang belum terlintas di mata, wala uzunun sami'at, belum pernah terdengar di telinga, wala khatarun min qalbin bashar, belum pernah terlintas di dalam hati. Begitu besar perbandingan antara nikmat kehidupan dunia dengan indahnya kehidupan yang akan dilalui oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah di akhirat nanti. Maka Nabi SAW mewanti-wanti kita agar dalam kehidupan di dunia ini jangan menyia-nyiakan umur, jangan sekali-kali menjauhi Allah, jangan sampai kita tidak mempersiapkan diri untuk bekal setelah kehidupan di dunia ini. Setelah kehidupan dunia kita akan mengalami kematian, kita akan dimasukkan ke alam kubur, kita akan menunggu di alam barzah. Kata Nabi SAW, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kuburan itu, kata Nabi, adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat dan tempat terakhir dari tempat-tempat di dunia. Fa innaja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau orang sudah mati dimasukkan ke dalam kuburan, menunggu di alam barzah, dia selamat, maka selamat pula lah perjalanan-perjalanan yang begitu panjang dan dahsyat sampai ke surganya Allah. Wa illam yanjum minhu, dan kalau sekiranya, kata Nabi, kematiannya tidak selamat di alam barzah, dia disiksa, maka perjalanan-perjalanan sesudahnya sampai nanti di dua titik surga atau neraka adalah perjalanan yang keras dan susah. Maka tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang nanti di akhirat tidak membawa bekal apa-apa. Maka pergunakanlah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Al-Imam Abu Hazim rahimahullah taala mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah tapi tidak mampu membuat hamba dekat dengan Allah, fahiya baliyah, maka itu adalah musibah, maka itu adalah bencana, maka itu adalah ujian yang besar. Maka tak perlu kita iri sama orang lain yang diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Kenapa demikian? Karena makin banyak rezeki dan nikmat yang diterima oleh seseorang, maka makin berat nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Summa latus'alunna yauma izin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu tentang semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah di dunia. Mulai dari yang tampak sampai kepada yang tak tampak, kepada yang jauh sampai kepada yang dekat, kepada yang dirasakan maupun yang dipakai dan lain sebagainya, semuanya akan ditanya di hadapan Allah. Bahkan seteguk air putih pun akan ditanya di hadapan Allah. Maka bagaimana dengan kita yang mempunyai kekuatan,
Maka bagaimana dengan kita yang diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan? Masihkah kita berleha-leha dalam kehidupan di dunia ini? Ada yang sampai mengatakan, oh usia saya masih muda, saya belum tua. Yang tua itu yang datang ke masjid, yang beribadah saja dulu. Saya masih muda. Jangan sampai terucap perkataan seperti itu. Kenapa demikian? Karena kematian setiap hari akan mengintai kepada kita. Dan tak seorang pun dalam kehidupan di dunia ini diberitahukan kapan dia akan pergi. Bisa saja ketika dia sedang jaya, bisa saja ketika dia sedang muda, bisa saja dia sedang berbunga-bunga hatinya, lalu takdir Allah berkata lain, dia harus meninggalkan kehidupan dunia. Maka Nabi SAW dalam hadis lain juga mengingatkan kepada kita, Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Ketika kita muda rajin beribadah, ketika tua kita tidak begitu menyesal. Kenapa demikian? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah mampu kita pergunakan di jalan Allah. Dan setiap kita ma'asyiral muslimin akan mengalami yang namanya penyesalan nanti di akhirat. Kata Nabi SAW, "Ma min ahadin yamutu illa nadimah." Setiap orang yang mati, yang meninggalkan kehidupan dunia, semuanya dalam keadaan menyesal. Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Apa yang disesalkannya wahai Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, in kana muhsinan, jika dia orang soleh dalam kehidupan di dunia, jika dia orang baik dalam kehidupan di dunia, nadima, dia pasti menyesal. Apa yang disesalkannya? Ayyakuna izdada, kenapa ndak lebih banyak, kenapa ndak lebih banyak lagi amalan yang dilakukan. Kok cuma solat 5 waktu saja yang dikerjakan? Kok cuma disertai dengan solat rawatib saja? Kenapa tidak ada tahajud? Kenapa tidak ada duha? Menyesal. Sesoleh apapun orang nanti di akhirat, kata Nabi, dia juga akan menyesal. Setidaknya yang membedakannya adalah ada yang penyesalannya banyak, ada penyesalannya sedikit. Wa in kana musian, kalau dia adalah orang yang jahat, orang yang durhaka, orang yang sering berbuat maksiat kepada Allah, maka dia nadima, dia juga akan menyesal. Apa yang disesalkannya? Ayyakuna naza'ah, kenapa dia sebelum mati tidak taubat? Kenapa begitu panjang umur yang diberikan oleh Allah namun tidak mampu untuk melakukan kebaikan, tidak bermanfaat di hadapan manusia? Dia justru akan lebih menyesal lagi. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, waktu muda adalah waktu bagi kita untuk senantiasa bergegas dalam kebaikan. Bagi kita yang barangkali sudah menganggap diri kita tua, maka kewajiban kita adalah ingatkan anak-anak kita, generasi kita, untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat sekarang ini ma'asyiral muslimin, begitu besar tantangan zaman, era globalisasi, digitalisasi, HP sudah di tangan anak-anak kita. Tak heran kita banyak yang lalai beribadah kepada Allah. Maka oleh karena itu tugas dan kewajiban kita adalah kita ingatkan generasi kita agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan ekstra sabarlah dalam mengerjakan perintah tersebut. Yang kedua, Nabi mengingatkan kepada kita, wasihhataka qabla saqamika, pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Kita akan tahu betapa mahalnya kesehatan itu kalau sakit sudah datang. Kita akan mengerti betapa nikmatnya sehat itu kalau sakit sudah tiba. Maka sebelum sakit datang kepada kita, pergunakan di jalan Allah. Wa faraghaka qabla sughlika, pergunakan waktu lapang sebelum datang waktu sempit.
Dan dua hal ini kata Nabi SAW, sehat dan lapang, itulah nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering membuat manusia lalai atau dilalaikan oleh manusia. Yang pertama kata Nabi adalah as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua al-faragh, nikmat kesempatan. Ada orang yang sehat, badannya kuat, fisiknya kuat, namun belum tentu dia punya kesempatan untuk beribadah, datang ke masjid, mendengarkan pengajian. Sebaliknya, ada orang yang diberikan kesempatan waktu oleh Allah, namun tak mempunyai kesehatan, maka tak datang juga dia ke masjid. Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, datang ke rumah Allah, melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Ini adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah. Maka pergunakan waktu sehat kita dan waktu sempat kita. Yang kelima kata Nabi SAW, kita harus ingat, pergunakanlah wahayataka qabla mautika. Pergunakan waktu hidup sebelum datang waktu mati. Kehidupan yang diberikan oleh Allah inilah masa kita beramal. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Di dunia kita beramal, beribadah. Kata Ali bin Abi Thalib, fa innal yaum amalun wala hisabun. Di dunia ini kita beramal saja, beribadah saja, laksanakan tuntunan, laksanakan perintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Besok di akhirat yang ada adalah hisaban wala amalah. Yang berlaku di akhirat hisab, hitung-hitung amal, dan tak ada lagi beramal. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan tentang perihal orang-orang yang mujrimun, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau engkau lihat orang-orang yang berdosa diarak menuju neraka Allah, bukan dalam keadaan kaki di bawah, tapi kepala di bawah, sambil berseru kepada Allah, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, lah kami caliak, lah nampak di kami, lah kami dengar, balian kami ke dunia balik, kami akan melakukan amalan soleh, sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Perjalanan menuju neraka, mereka bermohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Di dalam neraka juga demikian. Dalam surah Fatir ayat 37 dikatakan oleh Allah, wahum yastarikhuna fiha. Di dalam neraka orang-orang yang berdosa tersebut berteriak-teriak sambil mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia, kami akan melakukan amalan soleh yang dulu di dunia tak sempat kami kerjakan. Maka ketika masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kaya mari berlomba untuk bersedekah. Yang tak mempunyai kekayaan, masih banyak jalan lain yang dibentangkan oleh Allah. Bisa melalui solat-solat sunnah, bisa melalui zikir, bisa melalui amalan-amalan yang lain yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti di akhirat kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.